Perkenalkan, nama saya Naila Fitriani dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tugas PKN bab 2 yang berjudul Ancaman dalam bidang Hipoleksus Hankam dan Strategi Mengatasinya. Terdapat menjadi 3. Yang pertama, kasus ancaman berdimensi politik. Yang kedua, kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Dan yang ketiga, kasus ancaman pertahanan dan keamanan. Materi yang pertama, kasus ancaman berdimensi politik, terdiri atas ancaman politik dalam negeri, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gerakan separatisme, yang kedua, pengesahan massa, dan yang ketiga, korupsi. Yang pertama, gerakan separatisme. Apa sih gerakan separatisme itu? Gerakan separatisme merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan untuk mendirikan negara sendiri. Yang kedua, pengesahan massa merupakan upaya menggerakkan kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, korupsi. Korupsi tidak asing lagi bagi kita. Korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan kriminal yang banyak merugikan bangsa dan negara. Akibatnya, kesejahteraan di masyarakat atau di suatu negara sulit tercapai. Lanjut poin yang kedua, yaitu kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Munculnya konsumerisme dan hedonisme. Apa sih konsumerisme itu? Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang yang dimilikinya itu mewah, atau dapat diartikan dengan gaya hidup tidak bisa hemat, dengan nama lain seperti sifat pemboros. Dan yang kedua, hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme merupakan gaya hidup yang hanya mementingkan kesenangan, kenikmatan sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Kedua adalah munculnya gejala westernisasi. Munculnya gejala westernisasi adalah peniruan gaya hidup orang barat. Seperti di Indonesia sekarang ini banyak sekali yang meniru gaya-gaya orang barat. Seperti contohnya cara berpakaian, perilaku, dan sebagainya, yang seharusnya tidak pantas untuk ditiru. Yang ketiga, etos kerja rendah. Etos kerja rendah adalah ketidaksiapan untuk bersaing dengan yang lain. Maksudnya, seperti etos kerja rendah dalam negeri lebih rendah daripada etos kerja luar negeri. Kebanyakan etos kerja dalam negeri hanya bermalas-malasan seperti di Indonesia ini. Berikutnya poin yang ketiga, kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan, terdiri atas 3. Yang pertama, Spanish. Yang kedua, agresi atau invasi. Dan yang ketiga, hoax atau berita bohong. Kita lanjut yang pertama, yaitu Spanish. Spanish merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia untuk mencari rahasia pertahanan suatu negara terhadap negara lain. Kita lanjut yang kedua, yaitu agresi dan invasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu agresi dan invasi? Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Suatu negara melakukan agresi dengan negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa kita. Kemudian yang kedua adalah invasi. Invasi adalah agresi skala paling besar yang menggunakan kekuatan bersenjata militer yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh negara Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer. Agresi militer 1 tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948. Kita lanjut, poin yang ketiga yaitu hoax atau berita bohong. Hoax ini harus sangat diwaspadai bagi kita semua. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang dapat menimbulkan ketidaksalahpahaman atau konflik yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Maka dari itu, akibatnya berita hoax ini juga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Media sosial juga dapat menjadi corong dengan meluasnya berita hoax. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus mewaspadai informasi dari manapun demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar
berita hoaks ini tidak akan menyebar dan meluas di negara kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.